Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan, bagaimana kita mempunyai keberanian untuk mengaku segala kesalahan kita di hadapan Tuhan dan manusia. Sebab ternyata hal itu tidak mudah. Namun jika kita bisa melakukannya karena pertolongan Roh Kudus, maka ada berkat besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Bacaan pada hari ini dari surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 10. 1 Yohanes pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 10. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami menutupi dosa dan kesalahan kami, baik di tengah keluarga dan terlebih di hadapan Tuhan. Walaupun kami tahu bahwa Engkau tahu kami bersalah dan berdosa, tapi kami tidak berani mengakui kesalahan kami, dan kami banyak menutupi kesalahan dan dosa kami dengan berpura-pura berbuat baik, memberikan berkat sedekah kepada banyak orang. Padahal kami lakukan itu di dalam kondisi berdosa. Ampunilah kami, sekarang buatlah kami berani mengaku supaya berkat kehidupan menjadi jalan cerah bagi kehidupan kami hari ini dan hari yang akan datang. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus Anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seorang suami pendiam yang bekerja dengan rajin, dengan tekun, lalu dia selalu pulang tepat waktu, jarang sekali dia pergi sendiri tanpa istri dan anaknya. Tiba-tiba, satu hari, seorang perempuan muda datang ke rumah itu dan menyatakan bahwa dia adalah istri kedua dari suaminya. Si istri pertama ini kagetnya bukan main, mana bisa. Suami saya ini kan kalau pulang ya tepat waktu. Kadang-kadang ada rapat dan dia akan mengatakan ya rapat sampai agak malam, tetapi nggak pernah sampai larut, apalagi sampai nggak pulang. Jarang sekali dia tugas keluar kota karena memang tugasnya padat di dalam kota. Nah, oleh karena itu nggak mungkin kalau dia punya waktu untuk selingkuh, tugasnya banyak di kantor. Bagaimana dia bisa selingkuh dengan kamu?
Tapi kemudian perempuan muda itu menunjukkan foto pernikahannya. Nah, istri tuanya ini kaget. Ya bener ya. Akhirnya dia bilang, baik, saya akan urus ini. Maumu apa? Dan istri muda itu mengatakan ya pengakuan bahwa memang kamu istri tua dan saya istri muda. Oh, enggak bisa. Istri yang tua itu mengatakan demikian sambil marah, sambil nangis dan mengusir perempuan muda tadi. Nah, setelah perempuan muda itu pulang, sang istri ini frustrasinya bukan main. Sampai ketika anak-anaknya pulang sekolah, dia masih nangis, masih marah. Dia adukan perasaan kekecewaan terhadap suami kepada anak-anaknya. Anak-anak mula-mula gak percaya. Lalu bilang, ini foto bisa aja dibuat untuk jatuhkan papa. Mari kita cari pembuktian dulu. Jangan mama marah dulu pada papa. Cari pembuktian dulu. Bisa-bisa ini orang jahat untuk menjadikan hancur papa dan keluarga kita. Wah, anaknya lebih tenang ya. Lebih tenang dalam berpikir. Akhirnya si mama disadarkan, oh ya bisa juga. Nggak mungkin si suaminya itu berselingkuh. Lalu mereka mulai mencari tahu fakta. Apakah perempuan muda itu dengan unsur kejahatan untuk memeras keluarga atau memang betul perempuan yang dinikahi oleh suami dan ayah dari keluarga ini. Pada akhirnya mereka mengetahui bahwa betul ya, perempuan muda itu adalah istri kedua dari suami dan ayah dari anak-anak ini. Lalu istri itu pulang sama anaknya dan menunggu suami dan ayah mereka untuk ngaku. Tapi ternyata tidak mudah. Si bapak ini tidak mau ngaku. Walaupun sudah ditunjukkan foto dan bukti-bukti dan dia bilang itu orang jahat, itu fitnah. Tidak, aku tidak melakukan. Kapan waktunya? Kapan waktunya? Dan dia lebih banyak diam. Lalu masuk kamar dan dia tidak mau keluar kamar. Apakah dia pura-pura tidur nyenyak atau dia tenyak sungguhan? Tidak ada yang tahu. Istri dan anak-anak marah dan kecewa. Sampai beberapa waktu, 1 bulan, 2 bulan ditunggu pengakuannya. Ternyata tidak mudah. Tidak mau laki-laki ini mengakuinya di hadapan istri dan anaknya. Apalagi di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia tiap minggu beribadah. Tiap hari dia tetap berdoa. Tiap hari dia masih menyukai lagu-lagu pujian. Jadi sepertinya hidupnya itu betul suci dan kudus. Dan itu membuat istri dan anaknya jadi bingung. Ini papa nih gimana? Apakah benar semua itu permainan belaka? Atau memang papahnya yang selingkuh atau berkhianat terhadap keluarga? Beberapa waktu kemudian, akhirnya terjadi peristiwa ketika pimpinan perusahaan memanggil bapak ini bersama dengan istrinya. Bapak mungkin pemilik perusahaan tahu ada hal yang tidak beres. Dan sebagai seorang Kristen, dia ingin berbicara kepada anak buahnya dari hati ke hati. Dia panggil sang karyawan tadi bersama dengan istrinya. Nah, ketika akhirnya berjumpa mereka 3 orang, pemimpin ini bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Lalu si laki-laki itu tanya, kenapa Bapak panggil saya? Karena ada desas-desus. Lalu dia tanya pada istrinya, apa kamu dengar-dengar? Kami sudah tanya, kami sudah usahakan, kami sudah cari tahu. Memang ada bukti-bukti, tapi suami saya tetap nggak ngaku. Dan pimpinan karyawan atau pemilik perusahaan itu mengatakan, ya itulah yang terjadi juga pada perusahaan. Artinya, suamimu itu dulu seorang yang jujur dan rajin. Tapi tiba-tiba sekarang dia pinjam uang perusahaan, ya istilahnya memang pinjam. Namun tidak pernah bisa dibayar. Nah, bayar sedikit, nyicil sedikit, utang lagi. Jadi numpuk sekali utangnya. Wah, istrinya kaget. Enggak tuh, saya nggak pernah menyuruh suami saya utang. Nah, tanya untuk apa? Suaminya cuma diam saja. Dan disitulah pemimpin perusahaan mendesak untuk ngaku. Berat sekali bagi laki-laki untuk ngaku. Sampai pulang dia tetap tidak mau ngaku. Mengapa?
Karena bagi si bapak ini atau sang laki-laki ini, kalau ngaku itu berarti gengsinya turun, kehancuran di hadapannya, dan yang selanjutnya adalah dia tidak bisa lagi menikmati kehidupan gandanya, berbohong, tidak jujur, tidak bisa lagi dinikmati. Dia harus pilih salah satu, istri tua atau istri muda. Nah, kalau ngaku kan begitu resikonya, istri tua pasti tidak mau nuntut, ceraikan aku atau ceraikan dia. Nah, dalam hal inilah si suami tidak mau mengaku supaya dia tetap bisa menikmati kehidupan ganda yang penuh dengan dosa. Rupanya memang ngaku dosa itu tidak mudah ya. Ngaku dosa itu tidak gampang. Tetapi firman Tuhan dalam ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Munafik kalau dia memuji Tuhan, munafik kalau dia berdoa, munafik kalau dia kebaktian, munafik kalau dia ikut kegiatan-kegiatan, karena imannya tidak sungguh-sungguh lagi kudus dan suci di hadapan Tuhan. Apa dia tidak takut Tuhan? Sampai istrinya bertanya demikian, dia hanya diam saja. Saya tidak tahu apakah dia tidak takut Tuhan atau tidak. Dan ini adalah peristiwa yang sering kali terjadi. Untuk mengaku di hadapan Tuhan, di hadapan sesama sangat berat, sangat susah. Karena tetap ingin menikmati kehidupan ganda. Pura-pura jadi orang Kristen yang baik, tetapi juga melakukan banyak dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara belajar dari peristiwa ini, apakah kita juga mengikuti jejak dari Bapak ini? Mungkin kita tidak selingkuh, tapi kita tidak jujur dalam hal keuangan di tengah keluarga. Mungkin kita tidak jujur di dalam hal pergaulan kepada keluarga. Bilangnya, enggak kok aku cuma jalan pagi, enggak kok aku cuma olahraga, tetapi di balik olahraga itu kita juga ya melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kalau dulu sebelum pandemi itu banyak sekali ya suami-suami yang berkata, aku pulangnya agak telat ya Ma, aku mau ke fitnessan. Padahal di fitnessan sudah nunggu teman-temannya, memang bukan selingkuhan tetapi minum-minum. Nah, dan itu tidak pernah diakui di hadapan keluarga, tidak jujur. Ngaku dosa itu berat, sebab kalau tahu atau ketahuan istrinya pasti dilarang. Dan dia masih menikmati. Bagaimana minum-minum bersama dengan teman-temannya, ngabis-ngabisin uang, hambur-hambur, dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itu baru contoh kecil. Belum lagi para perempuan, ibu-ibu juga suka tidak jujur di hadapan suami, di hadapan keluarga, di hadapan anak, di hadapan Tuhan. Bilangnya, wah saya mau persekutuan wanita. Tapi kemudian pulang persekutuan wanita, jalan-jalanlah dia dengan wanita-wanita lain berfoya-foya. Dan itu tidak pernah diakui di hadapan keluarga. Nanti tahu-tahu uangnya habis sebelum akhir bulan, dia minta pada suaminya, suami tanya, loh kemana? Ya kan sekarang harga semua mahal. Padahal bukan mahalnya. Ketidakjujuran itu terjadi. Maka firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah adil. Tetapi ketika kita pura-pura tidak punya dosa, kita ini orang munafik. Firman Tuhan tidak ada dalam diri kita, tidak ada dalam hidup kita. Oleh karena itu jangan jadi orang yang munafik. Mari kita mengaku dosa kita. Tuhan, saya sudah ngerasani orang lain. Kenapa? Karena saya sebetulnya ada rasa penasaran. Kenapa dia seperti itu? Maka timbul dugaan-dugaan dalam hati pikiran saya, lalu saya ngerasani dia. Rasa penasaran bisa terjadi. Dia kok begini ya, kenapa ya? Tapi yang ditanya itu cuma diam. Dan kita tetap penasaran, lalu kita duga-duga dan kita ngerasani, itu salah. Mari kita ngaku di hadapan Tuhan, Tuhan, saya sudah ngerasani orang. Saya sudah menduga atau praduga terhadap orang lain yang saya tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Kadang-kadang kita bisa berkata gini, seharusnya begini loh. Seharusnya itu untuk siapa? Kalau untuk orang lain kita tidak berhak. Karena kita tidak tahu sebenarnya yang terjadi pada diri orang lain itu apa. Bukan seharusnya,
bukan sebaiknya, tetapi kita mencoba memahami mengapa dia melakukan ini dan mengambil risiko seperti ini atau menjalani kehidupan seperti ini. Kita mencoba melihat latar belakangnya, belajar sampai teman, keluarga, saudara kita melakukan banyak hal yang mungkin menurut kita tidak cocok sesuai firman. Kalaupun itu terjadi, maka doakan dan sadarkan saudara-saudara kita ini. Kalau itu terjadi pada kita, mari kita mengaku, jangan takut. Tuhan akan memberikan pengampunan. Mungkin terhadap keluarga akan ada percekcokan sedikit, kemarahan sedikit, tetapi kemudian setelah ada pengampunan akan dijalani dalam damai dan sukacita. Dan itu banyak kali terjadi. Ketika seorang suami cuman WA-an dengan teman lama, istrinya cemburu, lalu suaminya bilang, enggak, aku enggak selingkuh. Lalu istrinya tetap marah, akhirnya suami bilang, oke lah, saya tidak akan lagi WA-an tanpa kamu ketahui. Silahkan kamu buka handphone saya. Dan istrinya belajar untuk mengampuni. Maka yang terjadi adalah kerukunan, hidup dalam cinta, kasih, perdamaian. Sungguh indah. Bisa dinikmati kembali kehidupan dalam kedamaian. Nah, bukankah itu yang kita kejar? Oleh karena itu, mari sekarang kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan sesama, supaya damai sejahtera Tuhan berkuasa kembali, hidup kita dipenuhi dengan limpah cinta kasih, dan hidup kita penuh dengan sukacita. Selamat mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Ya Tuhan, buatlah kami punya keberanian mengaku segala dosa dan kesalahan kami di tengah kehidupan keluarga dan terutama di hadapan Tuhan, supaya kami tidak lagi hidup dalam kebimbangan, ketakutan, atau kami menjadi orang munafik, pura-pura tenang padahal hati kami tidak tenang. Ampunilah kami, bawalah kami dalam kehidupan baru, kuatkan kami, mampukan kami menikmati berkat perdamaian Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.